saya akan melanjutkan. Selamat datang juga kepada Ketua Umum IAI Nasional Bapak Ahmad Juhara IAI. Ahmad Juhara itu ekstrovert, pemimpin, dan membumi sekalian. Pak Juhara itu idealis. Ahmad Juhara itu humble, curious, dan ambitious. Saya selalu memimpikan kita setara dengan bangsa-bangsa lain di regional kita dan di dunia internasional. Ahmad Juhara adalah arsitek yang gokil. Arsitek itu adalah orang kepercayaan dari pemberi tugas untuk merancang sebuah bangunan. Membeli rumah ini, saya minta tolong Ahmad Juhara untuk awalnya renovasi. Namun Ahmad Juhara Saya bilang, bisa nggak, mau nggak kalau kita bereksperimen untuk membangun sebuah rumah yang dalam pikiran saya akan jadi bagus sekali. Berdasarkan beberapa ide. Dan saya bilang saya bisa bikin ini sangat murah ya. Rumah ini desainnya saya presentasikan pertama kali di forum AMI, Forum Arsitek Muda Indonesia. Saya ingat sekali komentar dari kawan saya Yoli Antar, dia bilang ini rumah tidak mungkin. Waktu itu sempat namanya menjadi rumah tidak mungkin karena harganya. Saya bilang ini pasti bisa terbangun dengan 75 juta gitu. Soal budget yang minimum, memang saya mempunyai pemikiran mengenai metode membangun. Metode membangun ini berkaitan dengan material baja yang dipakai. Kalau secara umum, orang biasa membangun rumah dengan memakai tukang batu dan tukang kayu, itu metode pembayaran harian atau borongan. Tapi kalau kita bekerja dengan tukang baja, tukang besi, mereka bekerja secara kilogram. Dengan memahami ini, maka kita bisa merancang sebuah desain yang selalu sadar tentang keadaan itu. Jadi kita mendesain dengan menghitung berat dari baja yang dipakai seminim mungkin. Kita juga memakai bahan-bahan bangunan yang bekas ya. Jadi waktu kami belanja itu belanjanya ke koloni-koloni orang Madura yang menjual barang bekas itu. Membeli baja, membeli material keramik bekas bongkaran apartemen, dan juga toiletnya gitu. Toilet itu kan ya mungkin orang jijik ya, tapi kita tentunya tidak memakai lagi bahan-bahan yang pernah bersentuhan dengan kulit manusia. Jadi dudukannya kita beli baru gitu. Jadi dengan itu kita bisa menghemat banyak. Selain material yang digunakan, ada juga diskursus tentang ketinggian bangunan. Makin tinggi bangunan tentunya jadi semakin mahal. Saya mencari ketinggian yang terendah yang kita bisa terima. Menurut saya ini adalah ketinggian yang paling rendah yang saya bisa terima, karena ketinggian saya dan Pak Sugi ya segini. Jadi selama plafonnya tidak bisa disentuh dengan berjinjit, itu cukup tinggi bagi kami gitu. Kalau soal pengap panas itu bisa ditangani dengan cross ventilasi, jadi ventilasi silang yang sifatnya harus diagonal. Dan itu berkenaan dengan kenyamanan bangunan. Begitu jadi rumah ini, kok banyak perhatian.
Rumah ini mendapatkan penghargaan IAI Award tahun 2002 itu dalam kategori penghargaan pujian. Awalnya itu saya mencari desainer yang bisa membuatkan rumah tetapi tahan terhadap rayap. Dari situ beliau mencari saya dan akhirnya menemukan rumah Pak Sugiarto. Dari Pak Sugiarto dia dapat kontak saya dan mengundang saya melihat ke rumahnya. Itu rumah yang unik, tapi mengalami masalah ketika dia bilang rumahnya tidak cukup nyaman dan sebagainya. Jadi di rumah Pak Wisnu, ini idenya Bu Wendy, sebaiknya mungkin kita membuat rumah panggung. Dan ketika itu di tahun 2005, 2006, tiba-tiba harga besi naik dan perhitungannya awal tidak memungkinkan untuk semuanya dipakai dengan struktur besi, struktur baja gitu. Jadi kita memutuskan agar struktur sampai lantai atasnya itu dengan beton, sementara lantai atas sampai atapnya dibuat dengan metode besi, pakai konstruksi besi siku dan ditutup dengan zik alum lagi. Yang unik juga adalah soal ruang di bawah ini berhadapan dengan dinding tetangga berupa susunan bata. Ada hujan yang masuk, sinar, dan udara yang masuk. Dan menurut saya, dinding tetangga itu bagus, susunan batanya. Jadi kita diamkan saja, tidak diplaster, lalu kita nikmati. Gitu loh. Jadi tinggal ditambahkan kaca, sehingga ruangnya menjadi mewah dan tanpa biaya bahkan gitu. Ruang di atas berisi ruang-ruang privat, kamar tidur utama, dan 2 kamar tidur anak, dan 1 kamar mandi. Kemudian tentang bagaimana kita mengelola sinar matahari dengan konsep seperti rumah panggung yang menyisakan banyak kemungkinan bagaimana kita mengelola ruang-ruang, baik yang privat dan yang lebih publik, dalam sebuah rancangan rumah yang bertingkat. Nah, jadi itu seperti kotak yang melayang, yang di bawahnya menyisakan ruang-ruang yang bisa dipakai dengan fungsi-fungsi tertentu. Saya sudah merasa cocok dengan apa yang sekarang Mas Juara tekuni, yaitu rumah yang bisa dikonsider minimalis, modern, tapi nyaman. Jadi untuk rumah ini saya masih mempercayakan ke Mas Juara. Mas Wisnu memberikan keluasan itu dan saya mendesainnya dengan sebuah cara yang baru, dengan membuat hidup mereka benar-benar seperti terapung, melayang di sebuah box di atas, sementara ruang bawahnya benar-benar tanpa kolom, ruang bebas dan bahkan menjadi ruang publik yang terbuka sama sekali. Jadi kita memasuki rumah itu agak unik ya, karena kita tidak tahu sebetulnya pintunya yang mana, tapi lewat situ ada dinding tanaman, baru kita bisa masuk ke atas. Mereka sepenuhnya tinggal di atas, di sebuah ruang melayang yang seperti jembatan. Bagian yang paling saya sukai, terutama ada bersama dengan seluruh keluarga saya, sebenarnya itu di kamar utama. Jadi kamar utama itu ada tempat tidur besar, ada TV. Jadi apalagi kalau pas hari libur, biasanya saya, istri saya, anak-anak berkumpul sambil tiduran, sambil nonton TV bersama-sama.
kebutuhan yang saya inginkan dengan menghubungi seorang arsitek, ketemu Mas Juara, itu semuanya terpenuhi. Desain itu belum dipikirin ketemunya di mana. Kamu bisa berargumentasi bahwa kalau ininya ini nih begini atau begini beda. Kalau beda kalau begini nih T, lalu saya mau tidur, apalagi tidur pasti begini. Dia menahannya segini. Bekerja sendiri itu menjadi sebuah impian, terutama karena sebagai arsitek kita bisa menuangkan semua ide punya kita sendiri dalam karya-karya dibandingkan ketika kita berada di bawah orang lain. Jadi itu aja, ini oke, ini ya, sesuatu yang berat dipasin aja di asnya gitu. Dia nempel ke samping, ke bawah atau gimana, atau di sini? Jadi samping aja sih Pak. Samping doang, nggak ke bawah. Sepanjang itu 3,6 besi hollow 3,6, dan ini beratnya berapa? Kamu punya bayangan beratnya berapa ini besi segini? Wah, saya yang paling aman adalah ini semuanya nancap di bawah. Membutuhkan sebuah keberanian dan juga modal pengetahuan yang cukup untuk mengelola kantor, apalagi mempunyai staff ya di kantor kita sendiri. Di tahun 2004 mendirikan Juhara Arsitek. Yang gini nih tanamannya jangan ngikut ke dalam gitu, jadi dia berhentinya di sini nih. Walaupun yang ini emang lebih enak lihat segitu gitu. Ini nggak ada. Pak Juhara itu tegas, tapi punya karakter yang baik gitu ya, dan sopan gitu. Boleh nggak gitu? 150 kan? Dibagi dua. Nggak, bukan soal cukup nggak cukup, jangan dicukup-cukupin. Justru kalau masalahnya kenyamanan si kontraktor. Oh. Ini detail apa sih? F1 itu? Furniture. Ini ditaruh sini aja semuanya gitu. Jadi, Pak Juhara itu sangat jujur dan berpendirian gitu. Dan dia jarang sekali maksudnya menutup-nutupi gitu. Oh, kan saya pikir tadi Bapak minta kelihatan baloknya, jadi saya... kan kelihatan juga baloknya kalau dari atas. Aksonometrik kelihatan balok. Saya juga semua lihat balok. Dia selalu sangat jujur terhadap apa yang dia desain gitu. Pokoknya kulitnya semua dibuang. Jangan dipotong. Oke, aksonometrik. Lantainya hilangin, dindingnya hilangin. Hide. Jadi dalam kita sehari-hari gitu ya, bekerja bersama di kantor, Pak Juhara itu punya etos kerja yang baik gitu, baik sama sesama karyawan gitu, maupun pihak luar seperti ya pihak ketiga ya, kontraktor, supplier dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau ini aja beres, masalahnya adalah tinggal ini. Ini udah kuat. Jadi dengan kayak gini sebetulnya ini sih udah yang di koridor belakang tidak ada masalah. Ya.
Mungkin tidak semua orang tahu, tapi mungkin teman-teman dekatnya sudah tahu bahwa Johara itu sangat ekstrovert dan beliau senang sekali berteman dengan orang baru. Jadi dalam waktu 5 menit kalau dia duduk di sebelah orang yang tidak dikenal, dia langsung kenal biasanya gitu. Johara yang saya kenal dari sejak zaman kuliah, memang dia suka sekali berorganisasi. Kemudian dia juga memang ada kecenderungan untuk memimpin gitu. Jadi beliau juga menjadi Ketua IAI Jakarta dan sekarang Ketua IAI Nasional. Calon Ketua Umum dengan nomor urut 3, Arsitek Ahmad Johara IAI. Saya selalu memimpikan kita setara dengan bangsa-bangsa lain di regional kita dan di dunia internasional. IAI akan mempunyai posisi yang sangat baik dan berotoritas penuh. Kita belum berotoritas penuh. Hanya dengan undang-undang belum cukup. Ketika saya menjabat di 2015 sampai 2018, itulah yang mendasari pemahaman saya tentang IAI dan juga tentang Indonesia. Banyak hal yang sudah dilakukan. Salah satu yang menjadi terpenting saya kira adalah amanat untuk menuntaskan, mewujudkan undang-undang arsitek. Dan di tanggal 8 Agustus 2017 itu terbitlah sebuah undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang arsitek yang akan merubah banyak nasib dan cara hidup para arsitek di Indonesia. Hasil dari Ibu. Selamat kepada Ahmad Johara IAI dengan 641. Undang-undang kita memberikan sebuah situasi yang harus kita jaga dengan kepercayaan yang penuh agar kita bisa mengabdi kepada Indonesia dan menjaga kedaulatan Indonesia. Yang saya hormati para sesepuh IAI dan seluruh hadirin para arsitek yang datang dari seluruh Indonesia. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada Ketua Umum IAI terpilih Bapak Ahmad Johara. Tepuk tangan buat Kang Juju. Pernyataan kawan saya Ridwan Kamil, dia bilang salah satu kebahagiaan seorang arsitek adalah ketika dia mendapatkan penghargaan dan pengakuan seperti halnya IAI Award itu dari sejawat arsiteknya. Itu jauh lebih hebat lagi gitu. Sebagai arsitek, untuk profesi arsitek dan arsitektur Indonesia adalah bahwa di negeri kita ini lebih banyak lagi atau semua orang perlu memahami profesi arsitek itu sendiri dan mencintai dan menjaga juga arsitektur Indonesia. Itu adalah misi pertama kita. Misi pertama IAI adalah menjaga profesi arsitek dan membangun arsitektur Indonesia. Semoga Mas Ahmad Johara bisa dalam profesinya banyak berguna untuk orang banyak.